ibu-ibu semua dan juga mungkin ada juga bapak-bapak yang menonton siaran ini. Hari ini kami dari Yayasan Bina Berdaya Bangsa, saya sebagai host Mediana Jekwelin, dan di sini sudah ada narasumber kita, Ibu Abigail Patience. Kami akan bersama-sama membahas mengenai topik parenting, yaitu jadwal belajar. Nah, kalau ibu-ibu mendengar jadwal belajar mungkin sudah tidak asing lagi ya, jadwal belajar, jadwal kegiatan, atau jadwal harian. Hari ini kita tidak akan membahas tentang bagaimana atau seperti apa jadwal itu, tapi mungkin kita akan membahas mengenai kesehariannya, khususnya dalam penerapan dan sebagainya. Nah, bicara tentang jadwal belajar nih, mungkin ada ibu-ibu yang punya, ada juga yang tidak punya. Nah, sebenarnya penting dan perlu nggak sih jadwal belajar itu? Bagaimana Ibu Abigail? Iya, betul sekali. Penting. Saya rasa jadwal belajar itu sebuah alat yang bisa kita pakai sebagai orang tua untuk membantu perkembangan anak kita. Dan biasanya kalau dipakai setiap hari, kita bisa melihat bagaimana anak kita bisa lebih baik dalam mengatur waktu sendiri dan juga lebih nyaman ketika diminta melakukan tugas mereka. Jadi saya rasa sangat penting dan mungkin ibu-ibu kalau mencoba menerapkan, mempraktekkan akan melihat sendiri apakah berguna atau tidak di dalam keluarga ibu. Wah, menarik sekali ya. Nah, kalau bicara tentang jadwal nih, Bu Abigail, apakah memang Ya. seharusnya jam per jam gitu ya? Kalau yang kita pelajari di sekolah dulu kan kalau buat jadwal tuh harus persis dari jam 8 ke jam 9 dan Hmm. seterusnya. Iya. Jadi karena ini kan sebuah alat, jadi berarti kita sebagai orang tua bisa menggunakannya bagaimana kita merasa paling efektif di rumah kita. Jadi mungkin ada yang ingin memberikan jam per jam gitu, jadi dari jam bangun di pagi sampai ke jam tidur di malam, gitu mungkin ada, itu cocok bagi beberapa dari kita, tapi bagi banyak dari kita itu mungkin terlalu berat ya, khususnya untuk anak kecil. Jadi yang mungkin lebih cocok adalah kita membuat seperti urutan kegiatan saja. Jadi mungkin mulai dari satu titik di setiap hari. Apakah itu bangun pagi? Jadi setelah bangun pagi, apa saja yang anaknya akan melakukan sebelum hal-hal yang lain. Jadi contohnya pertamanya mandi atau pertamanya sholat. Lalu setelah itu apalagi gitu ya. Jadi kita bisa memakai gambar mungkin untuk menunjukkan urutan kegiatan yang kita harapkan. Dan untuk anak kecil itu mungkin lebih gampang diikuti. Apalagi kalau mereka tidak punya jadwal bangun setiap hari yang sama gitu ya. Lalu nanti di siang hari setelah makan siang, apa saja yang mereka lakukan? Apakah mereka istirahat atau mereka bisa main HP atau mengerjakan tugas? Gitu. Jadi mengikuti urutan saja kadang itu lebih gampang. Wah, menarik banget nih ya. Jadinya ternyata nih ibu-ibu tidak perlu lagi membuat, tidak harus gitu ya, membuat persis jam per jam, tapi memang bisa Iya. berdasarkan urutan kegiatan ya. Jadi itu memang lebih Mm-mm. memudahkan juga nih bagi ibu-ibu untuk membuat maupun menerapkan jadwal belajar. Nah, saya tertarik nih Ya. tadi Ibu Abigail ada bicara bahwa ketika kita menerapkan jadwal belajar itu akan ada manfaatnya gitu ya bagi anak-anak Hmm. ketika mengerjakan sesuatu. Kira-kira sebenarnya manfaatnya itu lebih spesifik seperti apa dan ada bedanya nggak ya antara anak yang dibiasakan mengikuti jadwal dengan anak yang memang lebih tidak suka atau tidak dibiasakan mengikuti jadwal? Iya. Saya rasa kelihatan sekali ya anak yang mana yang punya jadwal harian yang diikuti dan mereka sudah terbiasa dengan pola rutinitas seperti itu.
atau anak yang belum punya, dan kelihatannya ketika dimintai untuk dilakukan sesuatu. Jadi contohnya kita mau ajak anak kecil ya, ayo waktunya sudah untuk makan, ayo makan. Biasanya mereka yang sudah punya jadwal harian gampang datang gitu, sudah gampang sudah terbiasa karena mereka sudah terbiasa, jadi mereka nyaman gitu, mereka udah tahu ya oke saya makan sekarang gitu. Dibandingkan yang belum punya jadwal harian harus dibujuk, harus dibahas panjang lebar, ayo, ayo, ayo gitu, lebih susah gitu diajak untuk melakukan kegiatan seperti itu. Apalagi daripada makan, belajar kan, kalau mau ajak anak belajar, kadang kalau mereka belum terbiasa dengan jadwal seperti itu, butuh waktu yang lebih lama untuk ya meminta mereka untuk memulai sesuatu. Wah, bener juga sih. Memang saya juga ingat gitu ya, pernah ketemu dengan anak yang kalau diajak belajar gitu, dia tanya gitu, kok hari ini jam segini saya harus belajar? Iya, Kan kemarin saya jam segini nggak belajar gitu. Jadinya harus debat iya, dulu ya. Dan itu pasti betul memang, banyak iya, banyak bertanya biasanya anak yang seperti itu ya. iya betul-betul. Dan ya menyulitkan juga untuk orang tuanya ya. Nah, pertanyaan terakhir nih, Bu Abigail. Kira-kira nih dalam menerapkannya ya, biasanya ibu-ibu mungkin sudah semangat mau membuat jadwal belajar, tetapi banyak kendala nih, khususnya ketika sedang menerapkannya. Kira-kira apakah ada tips khususnya bagi orang tua yang mungkin bekerja gitu? Iya, memang kalau kita harus bekerja, khususnya di luar rumah ya, kalau ada kebutuhan keluar setiap hari, itu lebih susah ya untuk menerapkan jadwal harian di rumah. Dan mungkin harus dipikirkan secara sedikit kreatif ya, bagaimana solusinya di keluarga ibu atau di rumah tangga satu itu ya. Jadi mungkin bisa memilih contohnya untuk mengambil waktu sebelum berangkat kerja, atau mungkin bisa memundurkan sedikit jam berangkat kerjanya gitu, supaya ada waktu bersama anak, bisa mengikuti jadwal harian bersama gitu, melakukan beberapa kegiatan, atau di sore hari ketika sudah pulang. Atau mungkin kalau memang benar-benar tidak bisa ada waktu, mungkin bisa meminta kalau ada saudara yang tinggal bersama kita atau ada orang lain yang bisa dipercayai gitu, mereka bisa mungkin kita bisa bahas dan kasih tahu, ini sebenarnya harapan saya untuk anak saya, mereka bisa mengikuti jadwal seperti ini, apakah bisa membantu mendampingi di saat ini setelah dia bangun atau setelah makan siang atau apa ya, dan mungkin ada yang bersedia untuk membantu. Oh iya iya benar juga sih ya. Nah tadi saya tertarik nih, Ibu Abigail bicara bahwa ketika dititipkan gitu ya, kemudian diharapkan anaknya akan melakukan berbagai hal gitu ya. Apakah ada Hmm. cara atau apakah anak kita sendiri itu bisa dilatih untuk mandiri atau menyukai Iya. gitu jadwal belajar? Iya, saya rasa bisa ya. Biasanya kalau anak kecil masih usia TK, mereka belum bisa terlalu mandiri dengan menerapkan jadwal harian seperti ini ya, dan memang butuh dampingan karena memang dari usia mereka belum bisa. Tapi kalau mereka sudah masuk di kelas 1 SD, mungkin kelas 1 masih penyesuaiannya, mungkin kelas 2, kelas 3 kita sudah mulai harapkan mereka bisa lebih mandiri dalam belajar, dalam mengatur beberapa hal sendiri gitu ya setiap hari. Jadi mungkin kita bisa melatih mereka, mengajak mereka bagaimana bisa lebih mandiri. Contohnya kita bisa kasih lihat ke mereka manfaat yang mereka akan dapat dari mengikuti sebuah jadwal seperti ini. Kalau mereka bisa melihat sendiri manfaat yang diterima, mereka lebih mungkin punya semangat gitu, punya niat untuk menerapkan sendiri. Dan saya rasa semakin besar si anaknya, semakin banyak tugas dari sekolah, pelajaran yang masuk gitu, mereka bisa melihat, oh kalau saya teratur seperti ini, saya bisa nanti ketika ada ulangan, saya ada bekal, saya ada pegangan gitu dari catatan yang sudah saya buat dan lain-lain, supaya jauh lebih gampang. Jadi mereka bisa
mulai melihat manfaat yang mereka terima sendiri gitu. Jadi bukan hanya untuk kita sebagai orang tua yang menerima manfaat, tapi anaknya sendiri juga sangat bisa apresiasi apa yang mereka mencoba melakukan, menerapkan. Wah, benar-benar ya. Oke banget nih. Nah, ibu-ibu ternyata ya membuat jadwal itu tidak hanya bermanfaat untuk kita, tapi juga untuk anak kita di masa depan. Jadi bagi Hmm, ibu-ibu yang sudah menerapkan jadwal belajar, kami menyemangati supaya tetap konsisten ya, dalam menerapkannya, dan yang belum mencoba mungkin bisa mulai mencoba. Nah, sampai di sini ya. podcast parenting kita pada hari ini. Kalau ibu-ibu ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom chat atau komen. Pertanyaan apa saja seputar parenting, dan kami akan membahasnya dalam diskusi minggu depan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan setiap minggunya. Ya, Kita akan membahas topik-topik parenting yang seru dan yang pasti menarik juga. Sampai ketemu ibu-ibu. ya. Bye, sampai ketemu.